Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan ide merekrut karyawan dan tim. Pada posisi pertama ini kita tempati ini adalah kita sebagai owner. Leader ini kita sebagai owner. Kemudian rekrutmen ini masuk proses merekrut karyawan dengan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Nah, sebelum masuk proses rekrutmen, di bagian sini nih harusnya ada proses persiapan modal. Modal apa saja? Modal pembelian dan pembayaran. Modal awal untuk pembelian dan pembayaran. Nah, modal yang pertama dimaksudkan untuk pembelian laptop. Nah, kurang lebih antara kisaran 1 juta sampai dengan 1.500.000 untuk laptop yang akan kita pergunakan sebagai sarana calon karyawan kita. Kurang lebih sekitar 1.500.000-an ya, kita masukin dulu ke sini. Kemudian yang kedua, modal awal HP Android. HP Android ini dimaksudkan untuk manajemen GoDev. Saya rasa saat ini jarang sekali orang yang tidak memiliki HP Android. Jadi modal awal untuk yang kedua ini bisa kita skip ya. Bisa kita skip karena rata-rata orang sekarang sudah pegang HP Android semua. Jadi bisa kita skip atau bisa kita tekan untuk modal awalnya. Kemudian yang ketiga, akun Google Developer. Pembayaran akun Google Developer jelas harus kita siapkan. Kisaran 350 sampai dengan 400.000 sesuai kurs dolar yang berlaku. Jadi kurang lebih kita ambil 400 ribuan. 400, 1.900 modal awal sementara. Kemudian ditambahkan lagi dengan gaji masa training. Nah, masa training ini biasanya antara 3 sampai dengan 4 bulan sesuai dengan biasanya disesuaikan dengan target yang akan kita berikan. Nah, oke. Kisaran gaji masa training yang biasa kami berikan antara 750.000 sampai dengan 1 jutaan selama 3 sampai dengan 4 bulan. Kita ambil 3 bulan saja. Kurang lebih jika 1 jutaan kurang lebih 3 juta. 3 juta. Kita tambahkan dulu 3.000. Kurang lebih 4.900 atau 4.900.000 yang harus kita siapkan. 5 jutaan lah. Peganglah 5 jutaan untuk persiapan modal awal. Kemudian kita masuk ke mekanisme rekrutmennya terlebih dahulu. Sebelum rekrutmen kita harus mempersiapkan kriteria-kriteria yang akan kita pergunakan. Kalau kami biasanya memiliki kriteria sendiri. Biasanya kriteria yang kami pakai orang terdekat terlebih dahulu. Biasanya seperti itu. Kemudian kriteria berikutnya mempunyai pemahaman yang baik. Artinya dia mampu menyerap pembelajaran dengan baik. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mencari seperti itu, silahkan di skip. Atau yang ketiga, yang berikutnya biasanya kriteria yang biasa kami gunakan memiliki laptop. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mencari seperti itu, gunakanlah kriteria-kriteria umum seperti ini. Biasanya satu daerah terlebih dahulu supaya kita mudah monitoringnya, kita mudah memberikan pembelajarannya. Kemudian yang kedua, jujur. Pasti itu ya. Yang ketiga, bekerja keras. Teman-teman bisa melakukan tes kejujuran. Kemudian juga bisa memberikan tes apakah dia bekerja keras atau tidak. Jadi teman-teman silahkan gunakan metode-metode sendiri. Bagaimana mengetes kejujurannya, bagaimana mengetes apakah dia bekerja keras atau tidak. Oke, setelah kita dapat kandidat, kemudian udah masuk menjadi calon karyawan atau bahkan sudah masuk menjadi karyawan kita, masuklah ke masa training. Masa training ini dimaksudkan untuk supaya karyawan kita ini bisa menghafal mekanisme yang akan kita berikan kepada mereka. Nah, kalau teman-teman tidak bisa mengajar atau tidak bisa memberikan pembelajaran kepada karyawannya, teman-teman bisa membeli video tutorialnya di kami. Menjadi app kreator dengan mudah. Nah, yang seperti ini. Nah, semua videonya ini tersusun rapi. Bahkan orang awam pun bisa mempelajari ini semua. Menjadi live apps, bahkan bisa menjadi app kreator.
Jadi teman-teman pada masa training, jika teman-teman kesulitan untuk mengajar atau memberikan pembelajaran, teman-teman bisa berikan semua video yang teman-teman beli dari kami. Kemudian pada masa training, teman-teman harus memberikan target. Target yang kami berikan biasanya berupa jumlah aplikasi. Jumlah aplikasinya adalah kisaran antara 60 sampai dengan 90 aplikasi. Nah, biasanya teman-teman nih masuk kepada pemberian target ini adalah dengan tujuan supaya karyawan kita menghafal build, publish, rawat. Build, publish, rawat supaya dihafal, yaitu fase pertama bagian dari publisher Android. Ada 3 fase seperti yang kita alami semua ya. Kami sendiri pun mengalami itu. Fase yang pertama yaitu menghafal, yang kedua fase meningkatkan penghasilan, fase yang ketiga yaitu menjadikan aset untuk jangka panjang. Jadi 3 fase ini pasti kita lewati untuk teman-teman sesama publisher Android atau app creator. Kemudian jika target sudah selesai, barulah dia akan menjadi tim kita. Artinya masa training sudah usai. Gaji tidak akan kita berikan lagi. Jika sudah menjadi tim, artinya kita akan menggunakan mekanisme berikutnya, yaitu sharing profit untuk bayarannya. Jadi tidak akan kita berikan gaji bulanan sebagaimana sebelumnya. Mereka hanya akan mengandalkan gaji tiap bulan dan yang akan kita bagi sesuai dengan akad yang kita tentukan. Biasanya kalau kami 50-50 ya. Biasanya kalau gaji minimum payout atau minimum gajian itu 1.300.000, minimum withdrawnya 1.300.000, jadi kita bagi 2 aja. Kita bagi 2, 650 tiap bulan jika sudah menjadi tim kita. Itu kalau memiliki 1 akun. Kalau memiliki 2 akun, tetap kita akan bagi 2. Tentunya teman-teman harus mengeluarkan jumlah modal baru untuk pembelian laptop dan handphone untuk menjadi akun yang kedua. Kemudian, jika sudah menjadi tim, kita berikan dia kebebasan untuk menjadi new leader atau kebebasan dia untuk merekrut orang baru. Tentunya dia di bawahnya si tim kita. Jadi kita tidak akan mencampuri urusan dia dengan timnya. Kita hanya memberikan support berupa modal awal, biasanya cukup laptop saja. Nah, ketika si new leader ini udah memiliki timnya sendiri, kita akan membagi hasil dengan mekanisme sharing profit yang sama besar atau sesuai akad. Biasanya kalau mau dibagi 3, biasanya 100% kita bagi 3. Jatuhnya jadi 3-3-3-3. Nah, kalau teman-teman biasanya memiliki akad lain, misalnya 20% untuk leader, new leader, dan 20% untuk leader, dan sisanya 80% dibagi antara new leader dan timnya. Nah, teman-teman tinggal duduk santai, biarkan si new leader dan timnya bekerja. Mekanismenya, skemanya kurang lebih mirip-mirip seperti MLM dan skema piramid. Jadi kurang lebih seperti itu. Namun ini real job. Pekerjaan yang real, pekerjaan yang nyata dan menghasilkan secara nyata. Dan itu bukan skema piramid yang ujung-ujungnya hanya bodong saja. Jadi kurang lebih begitulah cara kami merekrut karyawan dan tim. Semoga teman-teman paham, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.